Ya, selamat sore menjelang malam. Salam Jastok. Kali ini gue mau bahas pelatih mediocre, pelatih top, pelatih jelek, pelatih so-so, pelatih bagus, dan kira-kira begitulah. Kenapa gue mau bikin video ini? Karena gue agak terganggu dengan timeline yang muncul di Twitter gue. Ada orang retweet. Ini orang bule, orang Inggris kalau nggak salah. Fansnya Ole. Sekali lagi, gue nggak anti Ole atau apa ya. Dia bilang Pochettino lebih jelek daripada Ole karena tidak pernah meraih trofi sementara Ole meraih trofi. Cuman dia nggak sebut juga Pochettino nggak pernah degradasi, Ole pernah degradasi dengan Cardiff. Oke. Jadi si Cardiff ini membandingkan juara di Molde, Norway dengan final di Champions League. Jadi menurut dia juara di Molde itu lebih penting daripada final di Champions League yang dibawa Pochettino musim lalu. Jadi untuk gue sih ini orang bukan kardus lagi tapi tolol ternyata. Orang kalau fanatik dengan seorang atau mengidolakan seseorang atau klub, logikanya blur hilang ya. Jadi gini, gue tidak mau bahas pelatih-pelatih yang sebelumnya karena kalau nggak salah pernah gue bahas ya. Tapi jadi zamannya Ferguson, Wenger itu lupakan lah. Gue mau bahas yang sekarang karena banyak sekali dari kalian nggak tahu, mungkin pernah lihat datanya Ferguson. By the way, gue salah satu fans yang Ferguson ya. Gue nggak mau bahas itu. Gue mau bahas tentang pelatih yang sekarang. Oke, kita lihat banyak sekali pelatih yang membawa ya mungkin 4-5 tahun yang lalu lah, membawa timnya juara, habis itu dipecat. Yang paling bagus untuk gue adalah Ranieri. Gue selalu bilang pelatih hebat atau pelatih top, hebat, bagus, top, itu adalah pelatih yang memanfaatkan kapasitas pemainnya. Oke. Dan di samping itu, kalau bisa, bonusnya pelatih top adalah bermain bagus dan menang. Tidak hanya bermain bagus atau tidak hanya menang, tapi kombinasi antara bermain bagus dan menang, itu pelatih top. Ranieri mungkin pelatih sangat berpengalaman, main bagus sama Leicester enggak, tapi buat Leicester juara. Musim depannya dipecat. Di Matteo sama cerita. Pochettino masuk final Champions League untuk Spurs itu luar biasa. Karena pemainnya banyak yang mediocre, yang top paling Harry Kane doang. Eh, Musim berikutnya dipecat. Jadi parameternya apa untuk pemain? Parameternya itu mungkin luas ya. Bahwa untuk klub terutama itu harus menang, harus berada di papan atas. Itu bisa aja, cuman banyak faktor yang kita tidak lihat adalah faktor non teknis. Oke. Jurgen Klopp yang kita puji-puji, yang gue sangat sangat menikmati gaya mainnya, yang meraih segalanya dengan Liverpool, dipecat loh dari Dortmund. Oke. Setelah dia membawa Dortmund sukses, juga dipecat. Jadi tidak selalu pelatih yang dipecat itu adalah pelatih jelek. Mungkin chemistry-nya. Nah, ini salah satu gue bahas non teknis dulu. Yang jadi masalah dengan non teknis adalah kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di belakang layar. Lu tidak, gue tidak. Oke, kita baca di media, tapi media pun yang hoax banyak. Oke. Nah, sekarang apa yang dimaksud non teknis yang di belakang layar adalah faktor-faktor pengaruh dari pelatih ke pemain, hubungan antara pelatih dan pemain. Salah satu indikator untuk gue adalah interview yang dia kasih, auranya, ketegasannya seperti apa. Contoh paling bagus adalah Setien waktu dia pegang Barca. Gue bilang Setien itu pelatih bagus dari sisi strategi. Gue tidak tahu bahwa dia ternyata tempe dari sisi non teknis. Dari pressconnya berkali-kali dia tunjukkan. Contoh,
Barca kehilangan poin, dia bilang, "Wah, Madrid juga entar kehilangan poin." Untuk gue itu udah enggak banget. Pelatih klub besar seperti Barca tidak boleh bilang begitu. Oke? Nggak boleh tergantung Madrid. Dan terbukti Madrid nggak kalah, nggak kehilangan poin sama sekali, dan juara. Layak juara musim lalu. Terus dia bilang, ya kadang kalau kita ngelatih klub kita harus lihat bahwa ada pemain yang sudah lama di klub ini, jadi nggak bisa diganti, nggak bisa diganti lah, kasarnya begitu. Jadi dia merefer bahwa pemain ex La Masia atau apa itu nggak boleh diganti. Pelatih kayak apa itu? Itu yang bikin gue 2 poin itu sangat kecewa terhadap Setien, dan ternyata terbukti dia nggak bisa kontrol ruang ganti. Oke. Eh, itu juga faktor dari apa namanya, pelatih, apakah kita melihat dia punya otoritas, dia punya karakter atau tidak. Contoh dua pelatih yang berkarakter untuk gue itu Ronald Koeman dan Arteta. Lu lihat pressconnya, semua yang dia katakan soal Messi, soal apa, dia bilang semua pemain yang ada di Barcelona memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dan dia bilang juga ke Messi, jadi pada saat dia ditunjuk jadi pelatih Barcelona, pertama yang dilakukan adalah ke Messi. Dia bahkan juga sudah bicara dengan Suarez. Dia bilang ke Messi, dia tahu bahwa Messi, pemain sehebat kayak Messi nggak akan ada lagi. Cuman dia pengen kalau Messi masuk, haknya dan kewajibannya sama, tidak lebih dan tidak itu. Dan Messi menjanjikan ke dia, kalau gue tidak pergi, itu masih sebelum apa namanya, dia pengen pergilah, kalau gue tidak pergi, gue akan berikan segalanya untuk Barcelona. Dan terbukti dia sangat puas dengan performa Messi. Suarez pun dia bilang, kalau lu tidak pergi, lu akan menjadi bagian dari kita. Tapi tidak pernah apa namanya, dia janji bahwa lu akan dicadangin dan lain-lain. Masalah Ricky Puig sama. Dia hanya bilang kalau lu mau jam terbang banyak, lu harus pindah. Di loan, bukan dijual. Yang ada di benak dia itu di Ajax, karena Ajax bermain sangat taktikal, dan di situ Ricky Puig bisa tiap minggu main. Gua akan melakukan hal yang sama, karena kalau dia nggak main-main, hanya main di Barca B, nggak akan berkembang. Mending di loan setahun, tahun depan balik lagi membuktikan ternyata ini orang kepala batu. Ya sudah, main di Barca B aja loh, walaupun termasuk dalam seleksi. Arteta sama. Arteta dalam interviewnya tegas, jelas. Oke. Kembali lagi ke filosofi memanfaatkan kapasitas. Ini aku kasih contoh Arteta. Arteta pada saat dia tidak memanfaatkan menggunakan Özil, dia bilang dia merubah gaya mainnya jadi 3-4-3 karena nggak punya playmaker. Oke. Dia manfaatkan semua kapasitas pemain yang dia miliki. Yang bikin gue agak kecewa, agak sedikit kecewa, dia terlalu memberikan banyak kesempatan kepada pemain-pemain katro kayak Nketiah, Willock sama Rice. Oke, padahal jelas-jelas mereka itu bapuk. Karena masih muda mending di loan, ternyata tidak dilakukan. Nah, pada saat dia ingin mendapatkan Awar, oke, tapi nggak dapat, dia beli Partey. Kenapa? Minimal dengan Partey dia bisa geser Ceballos sedikit ke depan, kayak perannya Wijnaldum di Liverpool, bermain tanpa playmaker. Yang jadi playmaker adalah wingernya, kayak di Ajax. Dan itu di match terakhir kelihatan Willian masuk ke dalam pada saat PP masuk, PP berada di sayap kiri dengan Saka, menggantikan Saka kalau nggak salah. Jadi dua-dua itu benar-benar yang menjadi playmaker seperti di Liverpool. Apa namanya? Inilah salah satu ciri khas pelatih hebat. Arteta belum hebat, akan menjadi pelatih hebat. Feeling gue, kalau semua berjalan dengan lancar. So far so good. Lo harus lihat kualitasnya Arsenal ini mediocre banget ya. Di Barcelona, apa yang dilakukan sama Koeman sama. Frenkie de Jong main di posisi yang benar. Griezmann
Coutinho semua diberikan posisi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Messi bermain sebagai false nine, Messi turun ke bawah, Griezmann bisa masuk ke tengah. Belum begitu lancar dengan Griezmann karena nggak didukung sama Sergi, terlalu konservatif. Pada saat Des masuk, Sergi baru di match terakhir Barca lebih ofensif ke depan. Oke. Des itu mainnya kayak Alba, lebih banyak menyerang, tapi sisi defense-nya agak kurang. Tapi kita lihat dari sisi pelatihnya. Nah, ini yang sebenarnya strategi Koeman ya lumayan bagus lah, nggak hebat-hebat, tapi salah satu kekuatan Koeman adalah bisa menempatkan pemain di posisi yang benar sesuai dengan kapasitas pemain. Kita bicara Zidane. Zidane 3 kali menang Champions League dan tahun lalu juara. Oke. Kita bisa bilang ya oke, Zidane juara karena Barca, enggak, karena kerja kerasnya dia sendiri, harus kita akui, sesimpel itu. Dan 3 kali juara Champions League itu nggak gampang loh. Itu asli nggak gampang, nggak ada pelatih yang bisa melakukan itu. Di samping timnya bagus, yang dia lakukan adalah membuat pemainnya dibebasin lah, karena pemainnya skillnya bagus, sudah kompak, jadi jalanlah itu Benzema, Ronaldo, Bale lagi bagus-bagusnya dan lain-lain. Cuman Lippi pun bilang sebenarnya dari sisi strategi Zidane ini tidak memberikan banyak hal kepada Madrid, dan gue setuju, dan itu sudah berkali-kali gue bilang, lu boleh cek interview dengan Lippi tentang Zidane. Tapi di sisi lain gue bilang, ya sudah, kalau Zidane nggak begitu, nggak tidak terlalu bagus dari sisi strategi, tapi toh juara Champions League, sekarang juara Liga. Nah, tahun ini membuktikan tidak beli pemain sama sekali, Ronaldo nggak ada, Benzema terlalu tergantung. Tahun ini membuktikan apakah Zidane bisa menjadi juara dengan Real Madrid dengan meramu permainannya tanpa pemain bintang, sehingga permainannya lebih tidak gampang ketebak lah. Oke. Jadi untuk Zidane pelatih bagus, belum top. Ole kita lihat tahun lalu mereka dapat 66 poin, ranking 3. Tahun sebelumnya 66 poin juga. Jadi nggak ada perkembangan dari 66 poin. Padahal sudah ditambah 200 juta pemain. Wan Bissaka lah, Daniel James lah, Bruno Fernandes Januari datang, dan Maguire. Harusnya kan bisa lebih banyak. Kenapa? Setelah Bruno Fernandes datang, MU meroket, dapat banyak poin. Tapi kenapa cuma 66 poin? Karena sebelumnya keteteran terus. Kenapa keteteran? Dia tidak merubah strateginya, selalu bermain dengan 4-2-3-1. Nah, di belakang striker dicoba Lingard lah, Pereira, semua dia pernah coba. Gatot. Pada saat Bruno Fernandes datang baru berjalan. Apakah ini pelatih bagus? Gue bilang tidak, karena dia tidak memanfaatkan kapasitas pemainnya. Dia punya satu sistem, ya pemain harus adaptasi. Bahwa dia sekali-sekali ganti strategi, itu bukan ciri khas pelatih kaya taktik. Pelatih kaya taktik itu bukan cuman mengganti formasi. Itu mau orang ball boy juga bisa. Oh ya, lu keluar main 4-3-3 atau 3-4-3. Enggak. Pelatih kayak taktik itu merubah strategi tapi bisa perform. Bukan hanya merubah aja, tapi merubah dan perform. Satu lagi, pada saat MU kalah 6-1 dengan 10 orang, harusnya nggak ada masalah kalau mereka lebih smart mainnya. Oleh nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa merubah, sehingga terjadilah kesalahan-kesalahan, nyaris nggak dapat peluang juga. Itu kalau gue bilang Ole ikut bertanggung jawab, karena dia tidak bisa membuat perubahan pada saat MU bermain dengan 10 orang. Pep kayak taktik, orang bilang oh Pep main gitu-gitu aja. Lu lihat musim lalu lawan Madrid di Champions League, Madrid kaget dengan sistem yang dirubah, yang lebih defensif, yang tidak biasa. Banyak pemain di depan bola. Akhirnya di kandang kalah Madrid, dan layak kalah. Inilah ciri khas pelatih
top atau bakal top yang bisa memanfaatkan kapasitas pemainnya. Nggak cuman Sheffield tahun lalu luar biasa, dibilang pelatih habis itu jeblok. Eddie Howe, Bournemouth, gue masih ingat awal-awal bilang oh ini penerusnya Wenger bla bla bla, sekarang dipecat dari Bournemouth. Ancelotti itu pelatih old school. Cuman salah satu kekuatan Ancelotti ya seperti dia waktu pegang Madrid, dia menempatkan pemain di posisi yang benar. Dia memberi kebebasan kepada James untuk bermain. Jadi happiness-nya itu keluar. Itulah perbedaan pelatih-pelatih yang senior. Itu bisa melihat juga dari sisi non teknis, bisa membuat pemain jadi happy. Itu juga salah satu kekuatan dari Mourinho, membuat pemain happy. Tapi dari sisi strategi, sebenarnya Mourinho tuh bisa main menyerang. Spurs juga sering main menyerang kok. Cuman kalau ketemu Big Six, dia keteteran. Dan kalau ketemu tim yang bertahan, mereka kehilangan kreativitas. Ya lu bisa bilang menang lawan MU gede, cetak 4 gol lawan Brighton, tapi lawan Everton kalah, lawan Newcastle 1-1. Jadi di mana mereka? Kenapa? Karena Newcastle parkir bis, mereka kewalahan. Nah inilah kira-kira contoh pelatih hebat atau tidak. Jadi bukan sebuah sistem, tapi pelatih harus menguasai non teknis, teknis, dan membuat pemain nyaman dan juga berprestasi. Oke, ini pendapat gue. Thanks for watching.